kita hari ini akan pembekalan untuk kelompok kecil tanggal 14. Jadi kita akan melaksanakan kelompok kecil hari Minggu tanggal 14 pukul 9.30. Dan teknisnya, karena ini direkam ya, supaya teman-teman lain yang hari ini tidak bisa hadir juga bisa mengerti, teknisnya adalah di hari Sabtu, di tanggal 13, saya akan kirim link. Linknya dua macam. Satu, link utama, yang untuk kita klik untuk bisa ikut kebaktian nyanyinya dan kolektornya segala macam ya. Nah, lalu ada link kedua, yaitu link kelompok masing-masing. Jadi masing-masing Bapak Ibu Guru, link-linknya itu akan saya cantumkan juga. Jadi nanti ada dua macam link yang saya akan berikan, dan Bapak Ibu harus bagikan ke anggota masing-masing, ke anggota kelompoknya masing-masing, siswa-siswanya masing-masing, yaitu link utama dan link kelompok kecil. Nah, itu tentang linknya ya. Nah, sekarang saya akan kasih pembekalan, dan ini direkam, supaya teman-teman nanti bisa pelajari lagi di rumah. Saya sih berharap meskipun ini direkam, teman-teman tetap bisa ikut persekutuannya, pembekalannya seperti ini, supaya ada interaksi. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, atau ingin menambahkan untuk mempertajam materinya. Nah, materi kita untuk tahun ini adalah materi dari buku ini. Ya, ini bukunya judulnya Saling Berdampingan, Berjalan Bersama Orang Lain Dalam Hikmat dan Kasih, karangan Edward T. Welch. Edward T. Welch ini seorang profesor PhD ya, dari Amerika Serikat, bidang konseling Kristen dan pendidikan, landasan pendidikan. Judulnya untuk bab pertama, Hidup Ini Sulit. Ya, ini judulnya menarik karena kita kan sedang di masa-masa pandemi. Jadi siapa tahu tidak hanya adik-adik pemuda kita yang diberkati, tapi siapa tahu orang tuanya yang ikut mendengarkan kelas kelompok kecil kita juga ikut diberkati. Nah, bahannya tadi saya sudah cantumkan, bahannya dari buku ini, ya, dari bukunya Edward T. Welch ini. Melalui tulisan buku ini, bukunya T. Welch ini, secara umum bukunya itu terbagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama, lewat tulisan Welch ini, lewat bukunya ini, sepanjang semester ini, kita rindu, kita sebagai pembimbing, kita yang belajar untuk memberikan contoh, membagikan beban kepada orang lain. Nah, biasanya anak-anak baru mau terbuka kalau gurunya ngasih contoh, kalau pembimbingnya ngasih contoh, begitu. Ngasih contoh seperti ini loh, membagi beban kepada orang lain. Jadi kita harus membuka diri kita, memperlihatkan bahwa kita juga manusia biasa, dan kita menunjukkan kepada mereka lewat teladan kita bahwa di dalam kerajaan Allah atau pemerintahan Allah, mengakui beban bukanlah kekurangan, melainkan kelebihan. Jadi mau mengakui kekurangan kita, beban kita, pergumulan kita, bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kelebihan. Mengapa itu sebuah kelebihan? Karena dengan kita berbagi beban kepada orang lain, mau menceritakan dan membuka diri kita, ini mengingatkan kita bahwa kita itu perlu bergantung pada Allah dan bergantung atau membutuhkan sesama. Sehingga dengan demikian, kita sebagai pembina menjadi nyata, menunjukkan seperti apa kehidupan komunitas keluarga Allah. Yaitu mau terbuka, dan melalui keterbukaan kita terhadap kekurangan kita atau beban-beban hidup kita, kita itu menunjukkan bahwa kita perlu Allah dan perlu sesama. Jadi itu poin pertama. Poin pertamanya kita dari pembimbing, dari pihak pembimbing, harus belajar membuka diri kepada adik-adik kita. Nah, yang kedua, lewat buku ini, nanti di bagian kedua dari semester ini, kita yang akan belajar untuk mendengarkan atau berbagi beban dengan orang lain, artinya mendengarkan teman-teman kita itu menceritakan beban-beban mereka. Karena kita sudah belajar terbuka, maka adik-adik kita pun akan mulai melihat, wah ternyata pembimbing saya ini juga bukan orang sempurna ya, jadi mereka pun terdorong untuk terbuka. Allah telah memberikan kepada semua orang percaya karunia-karunia untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi setiap kita memiliki karunia rohani yang menolong kita untuk bisa berbagi kepada orang lain dan saling menguatkan orang lain. Ya. Jadi tidak ada orang yang tidak diperlukan di dalam kerajaan Allah. Kita semua diperlukan. Bapak Ibu Guru Pembimbing diperlukan. Karena Bapak Ibu Guru Pembimbing punya karunia masing-masing, dan anak-anak kita pun punya karunia masing-masing. Ketika mereka mulai terbuka, setelah kita terbuka, kita saling menolong dengan karunia masing-masing. Ada karunia mendengarkan, ada karunia menghibur, ada yang punya karunia menasehati, ada yang punya karunia memimpin, membimbing. Jadi lewat kelompok kecil ini, dua sasaran ini yang mau kita capai ya, Bapak Ibu Guru Pembimbing. Kita rindu memberi teladan, membagi beban kita kepada orang lain, dan setelah itu kita mau berbagian beban dengan orang lain. Berbagian beban itu maksudnya kita mau mengizinkan mereka pun terbuka dengan kita. Jadi saling timbal balik. Yang kita terbuka dengan mereka, mereka terbuka dengan kita. Karena masing-masing punya karunia rohani untuk saling melengkapi. Nah, jadi dari buku yang mau kita bahas selama semester ini, saudara, kita mau belajar bahwa Allah itu tidak hanya memakai orang-orang ahli dan orang-orang terkenal untuk menolong mereka yang membutuhkan. Nah, Allah mau memakai orang-orang biasa seperti Anda dan saya untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Dan melalui tulisan Welch ini, semoga kita dapat belajar membagikan beban kepada orang lain, membagikan beban kepada orang lain, dan belajar menolong orang lain berbagian beban ya dengan kita. Kita berbagian beban dengan orang yang membutuhkan, yaitu orang lain. Nah, saudara, jadi itu inti dari buku kita yang mau kita pelajari. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materinya sendiri ya. Materinya. Kalau tujuan pembelajarannya ini, Bapak Ibu bisa jelaskan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita nanti. Nah, sekarang kita mau belajar tentang materinya sendiri. Hidup ini sulit. Itu temanya. Hidup ini sulit, bacaan kita dimulai dari Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Fakta kehidupan seperti apa sih yang saudara dapat temukan dari nats tersebut, dari nats ini? Fakta kehidupan bahwa hidup kita adalah hidup penuh penderitaan ya. Hidup penuh penderitaan. Karena apa? Karena dunia itu bersikap menganiaya. Menganiaya tidak harus secara fisik ya. Ya, menganiaya itu tidak hanya secara fisik, tapi bisa juga menganiaya dengan misalnya mengasingkan kita atau menyingkirkan kita, mengabaikan kita begitu ya, menekan ya dalam bentuk tekanan-tekanan sosial dan segala macam ya, menekan kita. Jadi bentuknya nggak harus secara fisik, intinya sih ada penganiayaan ya, penganiayaan yang dunia nyatakan kepada orang Kristen. Jadi hidup orang percaya adalah hidup dalam penderitaan. Hidup kita adalah hidup dalam penderitaan. Jadi ada value, ada nilai-nilai, ya ada nilai-nilai yang bertentangan dengan Alkitab. Kita mengalami namanya perbenturan antara nilai-nilai dunia dengan nilai-nilai Alkitab. Itu sebabnya ada penganiayaan atau pengasingan atau penekanan, ada penderitaan. Karena dunia kan sudah jatuh ya. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Ya, ada fakta penderitaan karena dunia sudah jatuh. Nah, saudara, di tengah-tengah segala yang kita alami ini, nah, apa yang menjadi panggilan kita ya? Panggilan kita itu tentunya kita diminta untuk tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan kita diminta untuk Mazmur 30 ayat 9 nih. Mazmur 30 ayat 9. Nah, kalau di dalam Alkitab HP ayat 8 ya. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Nah, saudara, itu yang Tuhan inginkan untuk pertama kali kita lakukan ketika kita menghadapi fakta kehidupan yang membawa penderitaan. Nah, sekarang apa yang Tuhan kehendaki di dalam fakta yang seperti ini? Yang pertama-tama kita diminta dari ayat tadi ya. Dari ayat tadi kita diminta untuk belajar berseru kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Nah, ini yang harus utamanya kita lakukan sih. Nah, memang kemudian Tuhan bisa saja kirim pertolongan. Pertolongannya lewat siapa? Ya, lewat sesama kita. Sebagai cara Tuhan untuk menolong kita. Nah, kita coba buka juga Galatia ya. Galatia 6 ayat 2. Ya, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saudara, hukum Kristus apa? Hukum kasih. Ya, hukum kasih. Dan hukum kasih ini dipraktekkan dengan bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Jadi apa yang harus manusia lakukan ketika menghadapi fakta kehidupan penuh penderitaan? 1, berseru pada Tuhan, dan 2, bertolong-tolongan menanggung beban. Ini ayatnya lupa saya tambahkan. Nah, tapi dalam relasi manusia, dalam kehidupannya, saudara-saudara, ternyata kalau kita gambarkan hidup manusia seperti tubuh ya, ada X-ray yang menyoroti tubuh kita, dan setelah tubuh kita di X-ray, di sinar itu, ada diri kita di bagian tengah, dan diri kita itu juga bagian komponen hidup kita yang membawa pergumulan-pergumulan buat kita, ya, ada pergumulan-pergumulan yang ditimbulkan oleh diri kita, kemudian ada pergumulan-pergumulan ditimbulkan oleh lingkaran yang lebih besar lagi, yaitu relasi kita, dan ada pergumulan-pergumulan terkait dengan misalnya ya, pekerjaan kita, ya bisa pekerjaan, situasi politik, sosial, budaya, ya, lingkaran yang lebih luar lagi. Lingkaran yang lebih luar lagi, ada persoalan-persoalan atau beban hidup yang ditimbulkan oleh kuasa-kuasa spiritual, kuasa-kuasa roh, dan dunia ini. Saya akan bacakan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya, roh-roh kejahatan itu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada kuasa-kuasa kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan yang dengannya kita berperang, ya, yang dengannya kita harus berjuang. Nah, saudara, ini perjuangan kita, ya. Ternyata ada tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh kuasa-kuasa jahat dengan tipu muslihatnya, dengan tipu dayanya. Dan yang terakhir, di dalam semuanya itu ada lingkaran paling luar. Di tengah-tengah segala pergumulan itu, kita harus tetap ingat bahwa Allah Tritunggal dan pemerintahannya itu yang menaungi kita. Nah, Kisah Rasul 17 ayat 28, Kisah Rasul 17 ayat 28, ini Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di Athena. Nah, waktu dia memberitakan Injil kepada orang-orang di Athena, dia melihat orang-orang Athena itu menyembah banyak sekali dewa. Ya, banyak sekali ilah, membangun patung-patung. Tapi ada satu tempat di mana ditujukan untuk menyembah Allah yang tidak kelihatan. Nah, lalu Paulus mulai menginjili mereka dengan memberitakan tentang Allah yang tidak terlihat itu. Paulus mengatakan begini, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini berasal dari keturunan Allah juga. Ayat ini Paulus sedang mengutip karya sastra Yunani kuno, ya, karya sastra Yunani, yaitu karya-karya puisi. Ternyata lewat karya-karya puisi, dia kutip untuk menyampaikan pemberitaan atau mendukung pemberitaan Injilnya, menyatakan kebenaran Injilnya. Nah, saudara, itu bisa digambarkan seperti misalnya saya memberitakan Injil, lalu mengutip karyanya Chairil Anwar misalnya. Saya mengatakan bahwa kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh. Lalu seperti yang Chairil Anwar katakan,
Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Nah, kayak gitu-gitu ya. Kemudian kita mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bukankah itu mencerminkan kerinduan kita untuk hidup yang tiada terputus-putusnya, kan? Angka 1000 itu melambangkan angka yang tiada putus-putusnya ya. Hidup yang berkelanjutan begitu. Nah, saudara, jadi seolah-olah dengan memakai puisi-puisi kita bisa memberitakan Injil, kebenaran-kebenaran Injil. Nah, demikian Paulus ketika memberitakan Injil kepada jemaat di Athena, dia mengutip puisi-puisi kuno orang Yunani, ya. Contohnya ketika dia mengatakan di dalam Allah, di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan memiliki keberadaan kita. Itu dia sedang mengutip seorang tokoh dari kota Kreta ya, seorang tokoh dari kota Kreta, ya, dari seorang sastrawan bernama Epimenides ya. Epimenides. Ya, ini tuh wawasan aja. Epimenides. Itu sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Jadi Paulus mengutip karya sastranya Epimenides untuk memberitakan Injil bahwa di dalam Allah kita hidup, kita bergerak, dan kita mendapatkan keberadaan kita. Lalu dia juga mengutip ketika Paulus mengatakan di ayat 28 bahwa kita adalah keturunan-keturunan Allah juga. Nah, itu dia mengutip dari seorang sastrawan ya, dari kota Silisia. Ya, dia mengutip dari seorang sastrawan bernama Aratus, ya, puisinya Aratus. Ya, dan kemudian dia mengutip juga dari kalimatnya Kleantes ya, Kleantes. Jadi kita melihat Paulus itu menggunakan karya-karya sastra untuk menyatakan kebenaran Allah. Kleantes. Ini Aratus dan Kleantes ini mereka hidup di sekitar tahun 300-an ya, 300-an. Kalau yang Arates 315 sampai 240, yang Kleantes itu 331 sampai 233. Nah, saudara, ada bagian-bagian lain di mana Paulus juga mengutip karya-karya sastra untuk menyatakan kebenaran iman Kristen. Nah, jadi ini tentu bisa memotivasi anak-anak kita yang suka belajar bahasa ya, bahasa sastra, bahwa melalui karya-karya sastra duniawi pun ternyata kalau kita pelajari sungguh, di sana tersembunyi hikmat-hikmat ilahi, kebenaran-kebenaran wahyu-wahyu dari Allah yang bisa dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Nah, jadi lewat puisi itu Paulus ingin menyatakan bahwa dalam semua beban hidup kita ini ada dalam ruang lingkup pengendalian Allah, ruang lingkup kendali Allah, kedaulatan Allah. Dan dia pakai mengutip puisi-puisi sastrawan Yunani untuk menjelaskan kebenaran itu, ya. Dan Yohanes 10 ayat 10, ayat terakhir kita, Yohanes 10 ayat 10, mengapa Allah melingkupi kita sedemikian, terutama anak-anak Tuhan? Ya karena Allah rindu untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, ayat terakhir kita, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, jangan lupa untuk menekankan tentang Allah yang melingkupi ini adalah Allah yang campur tangan dalam hidup umatnya dengan mengutus Yesus Kristus ya. Yesus Kristus datang ya. Dia adalah firman Allah yang jadi manusia, dia mati di kayu salib menebus dosa kita, dia bangkit untuk menyelamatkan kita, dan lewat kedatangannya dia rindu untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Nah, hidup yang berkelimpahan tentu bukan dalam pengertian materi, meskipun itu bisa juga ya. Tapi utamanya bukan masalah materi, karena apa? Karena kan dalam konteks Yohanes 10 ini dia bicara soal damai sejahtera. Jadi kehidupan yang limpah dengan damai sejahtera, kehidupan yang limpah secara rohani. Karena buktinya murid-murid Yesus pun setelah ikut Yesus tidak ada yang jadi dalam pengertian menjadi kaya raya ya. Petrus tetap jadi nelayan, ya kan? Yohanes juga bukan menjadi seorang pengusaha yang sukses, kaya, tidak. Meskipun kita tidak menentang kekayaan, tapi kelimpahan di sini fokusnya bukan masalah harta benda, tapi kelimpahan rohani, damai, sukacita yang dari Allah. Nah, itulah mengapa di tengah-tengah pergumulan kita Allah ya. Saya kasih lingkaran biru ini, karena Allah rindu untuk kita ini benar-benar mengalami kelimpahan di dalam Dia. Nah, sekarang itu pengantarnya. Sekarang diskusi dan responnya. Diskusi dan respon, nomor satu, ada banyak hal sulit yang datang kepada saudara dan saya. Sebutkan tiga kesulitan utama yang ada dalam hidup saudara. Bisa aja kita mengambil salah satu dari kategori yang ada di sini nih. Mungkin kita bisa cerita, ini pembina harus mulai dulu ya. Kesulitan apa sih yang saya alami dalam hidup saya? Mungkin ekonomi, ya, terkait dengan pekerjaan, mungkin diri kita bergumul dengan disiplin misalnya, atau relasi kita dengan orang lain sedang buruk, dengan anak kita, dengan suami kita mungkin sedang buruk. Nah, kita perlu belajar terbuka dengan anak-anak kita, tentu dengan batas ya, tentu dengan batas yang wajar. Kita belajar membuka diri kita bahwa intinya kita sebagai pembimbing pun punya pergumulan sendiri. Ya, kita bukan manusia sempurna. Nah, dengan harapan anak-anak kita pun di kemudian hari akan belajar membuka diri karena mereka belajar mengenal pembimbingnya. Jadi dalam pertemuan pertama ini para pembimbinglah yang akan membuka diri. Yang kedua, ambillah waktu untuk menyatakan kesulitan-kesulitan hidup saudara kepada Allah. Jadi kita kasih waktu mungkin sekitar 2-3 menit untuk masing-masing anak ya. Setelah menyebutkan kesulitan-kesulitan yang mungkin mereka hadapi dalam hidup mereka hari ini, kita berikan waktu kepada mereka untuk berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah secara pribadi di dalam hati, dan setelah itu kita tutup dalam doa. Ya, setelah itu pertemuannya kita tutup dalam doa. Nah, itu saudara yang menjadi bahan pembekalan kita untuk hari ini. Intinya sih untuk awal semester ini lebih ke sifatnya pengenalan ya. Tapi dari pihak pembimbing yang harus membuka diri dulu untuk memperkenalkan yang menjadi pergumulan dia, dan baru kita tanya mereka satu-satu bagaimana dengan kamu. Dari poin-poin ini kira-kira apa yang sedang menjadi beban kamu. Siapa tahu ada yang sedang bergumul dengan makhluk-makhluk roh ya.
Bu Guru, Pak Guru, saya sedang bergumul nih karena saya diganggu setiap malam mimpi buruk terus, selalu mimpinya setan-setan. Siapa tahu dari diskusi itu ada anak-anak kita yang terbuka mengatakan ada pergumulan dengan dunia roh ini, ya, dunia roh, ya, siapa tahu. Nah, teman-teman, tapi tetap fokusnya ingatkan yang poin terakhir, bahwa Allah melingkupi kita, Allah Tritunggal melingkupi kita dengan kedaulatannya. Kita hidup bergerak ada itu di dalam Allah sendiri yang menciptakan kita, tidak lepas dari campur tangan Allah. Dan Yohanes 10 ayat 10, Allah rindu memberikan kepada kita kelimpahan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, itu fokus dari diskusi kita untuk tanggal 14. Silakan nanti rekamannya didengarkan lagi, disimak-simak lagi, dipikir-pikir lagi, direnungkan lagi. Kemudian kalau ada aplikasi-aplikasi yang lebih konkret bisa dibagikan kepada anak-anak kita. Dan jangan lupa sehabis memimpin kelompok tanggal 14 difoto seperti yang kita lakukan kalau sedang kelompok kecil di sekolah, ya. Jadi difoto untuk absen juga setiap minggunya. Kita bukan bermaksud untuk berlomba-lomba banyak-banyakan anggota kelompoknya, bukan, ya. Tapi kita rindu kalau memang kita lihat ternyata satu orang itu yang setia, terus nggak apa-apa, kita mimpin satu orang aja. Berarti itu yang Tuhan panggil untuk menjadi milik Tuhan untuk dibina gitu. Jadi jangan patah arang kalau yang ternyata join di kelompok kita ya cuma 1-2 orang. Tapi kita dorong mereka terus untuk ngajak temennya. Jadi jangan patah semangat karena kita tidak berlomba-lomba untuk banyak-banyakan, tapi kita mau setia saja dengan yang Tuhan percayakan sambil mendorong mereka juga untuk mengajak orang lain. Nah, jadi jangan lupa difoto, kirim ke grup pembimbing dan pengurus, ya, grup pembimbing yang sudah saya buatkan itu. Oke, teman-teman, itu dari saya.